Jamaah Serambi Melati yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bermuwajahah, kita dapat bertatap muka, bersilaturahim pada kegiatan seperti biasa kita, yaitu Serambi Melati. Bapak Ibu jamaah Serambi Melati yang senantiasa dirahmati oleh Allah, marilah kita mengingat, marilah kita mendalami, marilah kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, baik nikmat berupa kesehatan, baik nikmat berupa kesempatan, dan terutama nikmat iman dan Islam. Jika tanpa hidayah dari Allah, maka dua nikmat, sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan Islam ini tidak akan kita rasakan. Maka selayaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan tentunya kita memperbaiki amal-amal kita, memperbaiki perbuatan-perbuatan kita. Baik Bapak Ibu semuanya, pada pagi hari ini saya mengajak kepada kita semuanya untuk mengambil hikmah dari surah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Asr, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Pada Quran surah Al-Asr ini kita diingatkan oleh Allah bahwa innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Tapi Allah berfirman, ada pengecualiannya, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Setiap manusia itu ada dalam kerugian, atau setiap manusia itu merugi, kecuali beberapa golongan yang disebutkan dalam Quran surah Al-Asr. Yang pertama adalah alladzina amanu. Yang pertama, orang yang tidak rugi adalah orang-orang yang beriman. Alladzina amanu. Iman itu kalau kita melihat dalam sebuah hadis dari Umar bin Khattab menceritakan bahwa, langsung ke Indonesianya saja, bahwa ketika itu Rasulullah SAW dengan para sahabat sedang berbincang-bincang di dalam sebuah majelis. Kemudian datanglah seorang yang putih kulitnya, putih mukanya, rambutnya hitam, pakaiannya serba putih, kemudian tidak ada bekas-bekas perjalanan di dalam wajahnya, tidak ada tergambar kelelahan di dalam perjalanannya. Kemudian beliau, seorang laki-laki itu duduk di depan Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang itu berkata kepada Rasul, ya Muhammad, ma huwal iman. Wahai Muhammad, apa itu iman? Nabi menjawab,
Al imanu huwa antu'minu billah, kamu percaya kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, wal qada wal qadar khairaha wa syarraha. Jadi kata-kata iman, orang yang beriman berarti adalah orang yang percaya bahwa orang yang percaya kepada Allah, kemudian orang yang percaya kepada malaikat, orang yang percaya kepada kitab-kitab Allah, orang yang percaya kepada rasul-rasul Allah, dan orang yang percaya kepada adanya hari akhir, dan juga orang-orang yang percaya dengan qada dan qadarnya Allah, ketentuan-ketentuan Allah, baik yang baik ataupun yang buruk menurut dirinya, tapi tentunya kebaikan, tentunya baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut orang-orang yang beriman. Nah, di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal menjelaskan bahwa orang yang beriman adalah, ya, surah Al-Anfal ayat 2 dan 3, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Al-Anfal ayat 2 dan 3 menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang jika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, jika disebut nama Allah maka bergetar hatinya, wajilat qulubuhum. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, yaitu jika dibacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, maka zadatuhum imana, maka bertambahlah keimanannya. Ayat-ayat Allah itu ada dua, ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ayat kauliyah adalah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ayat kauniyah adalah semua tanda bukti kekuasaan Allah, langit, bumi, lautan, matahari, semua yang ada di alam semesta ini adalah ayat-ayat kauniyahnya Allah. Maka ketika kita melihat langit kemudian kita tambah percaya kepada Allah, tambah beriman kepada Allah, maka inilah kita disebut orang mukmin yang sebenar-benarnya beriman. Kemudian ciri yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Mereka menggantungkan diri itu hanya kepada Tuhannya, hanya kepada Allah lah mereka menggantungkan diri. Kemudian ciri yang keempat adalah alladzina yuqimuna sholata, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Maka orang yang seperti ini, ketika kita melihat ayat pada surah Al-Asr tadi, ilal ladzina amanu, ini satu golongan ini tidak akan merugi. Kemudian golongan yang kedua adalah wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang melakukan perbuatan yang soleh, itu termasuk golongan orang-orang yang tidak merugi. Yang pertama tadi alladzina amanu, orang yang beriman. Yang kedua wa amilu as-sholihat, dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Beberapa hari yang lalu pernah saya jelaskan amal soleh itu apa. Amal soleh adalah perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, ya, dengan niat karena Allah, maka imbang. Perbuatannya baik, niatnya juga baik, yaitu
niatnya hanya mengharap ridha Allah, kemudian perbuatannya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, itu namanya perbuatan baik atau yang disebut dengan amal soleh. Kemudian golongan yang ketiga adalah watawa saubil haqqi, yaitu orang-orang yang saling menasehati, tawasau, saling menasehati, bil haqqi, dengan kebenaran. Orang yang saling menasehati kepada kebenaran. Ada temannya berbuat salah, kita nasihati agar kembali ke jalan yang benar. Maka ini orang-orang yang seperti ini tidak akan merugi ya, di dunia tidak akan merugi, di akhirat juga tidak akan merugi. Kemudian watawasau bis sabri, dan orang-orang yang saling menasihati kepada kesabaran. Ketika ada orang mendapat musibah, kita nasihati agar melakukan kesabaran. Ketika diuji, ketika diberi kenikmatan juga kita harus menasihati agar kita diberikan kesabaran. 4 golongan inilah yang menurut Al-Quran surah Al-Asr itu tidak akan merugi, karena Allah mendikau dalam Al-Quran dalam surah Al-Asr, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang melakukan perbuatan baik, orang yang saling menasihati kepada kebenaran, orang yang saling menasihati kepada kesabaran. Baik Bapak Ibu semua, semoga kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang tidak merugi baik di dunia ataupun di akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.